saya Monica Leoni Ulangan. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemungutan pajak bersifat final. Pajak bersifat final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif atau dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Yang pertama itu ada pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia. Pengenaan pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah terakhir dengan STDTD Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015, yaitu atas bunga dan deposito dalam dolar yang dari devisa pajak penghasilannya, yaitu pertama 10% dari jumlah bruto untuk deposito dalam jangka waktu 1 bulan. Yang kedua 7,5% untuk 3 bulan, 2,5% untuk 6 bulan, dan 0% untuk jangka waktunya lebih dari 6 bulan. Yang kedua atas bunga dari deposito dalam rupiah dari devisa hasil ekspor, yaitu 7,5% untuk 1 bulan, 5% untuk 3 bulan, dan 0% untuk lebih dari 6 bulan. Pemotongan PPh ini dilakukan terhadap yang pertama, bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh dari bank yang didirikan di Indonesia atau di luar negeri. Kedua, bunga deposito dan tabungan serta sertifikat Bank Indonesia. Yang ketiga, bunga tabungan pada bank yang ditunjuk pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana atau sangat sederhana. Berikutnya ada pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto obligasi. Besarnya pajak penghasilan tersebut sebagai berikut. 1. Atas bunga obligasi dengan kupon, pajak penghasilannya 15% bagi wajib pajak dalam negeri dan 20% untuk wajib pajak yang di luar negeri. Yang kedua, atas diskonto obligasi dengan kupon, pajak penghasilannya tetap sama, 15% bagi yang di dalam negeri dan 20% bagi yang di luar negeri. Lalu berikutnya ada pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah atau bangunan. Besarnya dipotong yaitu 10% atas penghasilan yang diterima. Yang berikutnya ada pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Yang pertama, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dari pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Yang kedua, perjanjian pengikatan jual beli beserta perubahannya. Baru berikutnya ada pajak penghasilan atas hadiah dan undian. Pajak penghasilannya tarifnya sebesar 25%. Ada contoh yang saya ambil dari perhitungan pajak penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah atau bangunan, yaitu PT DBS menyewa sebuah ruko dari Tuan Wibawa untuk dijadikan kantor dengan nilai sebesar 40 juta. Pajak terutangnya yaitu 10% dikali 40 juta sama dengan 4 juta rupiah. Jadi tarif yang dikenakan kepada PT DBS yaitu 4 juta rupiah. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya maafkan. Sekian dan terima kasih.